Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya dengan Ibu Iman Tias dan teman-teman semua? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Iman Tias yang sudah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 5 untuk berdiskusi mengenai konsep pembelajaran terpadu model SELF pada hari ini Rabu 1 Maret 2023. Bersama saya Fitria Islamia dan rekan saya Septianisha Syahrani yang akan memandu jalannya sesi diskusi hari ini, serta teman-teman dari kelompok 5 yaitu Ardalia Putri Fauzia dan Rizka Wahda Anissa. Baik, sebelumnya kepada teman kelompok 5, mohon untuk di-share screen-kan PPT-nya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Topik pembahasan hari ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, adalah pembelajaran terpadu model SHARE. Kelompoknya ada Ardalia Putri Fauzia, kemudian ada Fitria Islamia selaku moderator, Rizka Wahda Anissa, dan Septianisha Syahrani. Next. Sebelum memulai diskusi, izinkan kami untuk membacakan tata cara diskusi dari kegiatan hari ini. Yang pertama, diskusi akan dipandu oleh moderator, yakni kami dari kelompok 5. Kemudian moderator akan memberikan beberapa pertanyaan terkait topik diskusi. Yang ketiga, jika peserta diskusi ingin menanggapi, harap menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom Meeting dan menyebutkan nama terlebih dahulu. Yang keempat, peserta didik dapat menanggapi atau menyampaikan pendapatnya apabila sudah dipersilahkan oleh moderator. Yang kelima, nama peserta diskusi yang menyampaikan pendapat akan dicatat oleh moderator. Yang keenam, setiap peserta diskusi diharapkan untuk menyimak dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Terakhir, kelompok 5 selaku moderator akan menyampaikan pendapat sekaligus kesimpulannya. Next. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi model-model pembelajaran terpadu, khususnya konsep pembelajaran terpadu model SELF. Teman-teman diharapkan sudah membaca dan memahami materi tersebut. Setelah membaca dari berbagai sumber yang ada, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran SHARE. Jika ingin menanggapi pertanyaan tersebut, silakan di-raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, Aura, silakan. Izin kelompok 5, saya Aura Rifka Nabila, izin menanggapi dari pertanyaan nomor 1, yang itu apa yang dimaksud dengan model pembelajaran SHARE. Dari yang saya baca, model pembelajaran SHARE itu model pembelajaran yang menggabungkan dua mata pelajaran yang saling berhubungan, dari mulai konsep, sikap yang ingin dicapai, dan keterampilan yang sama. Serta model pembelajaran ini dipayungi dalam satu tema sehingga dapat memberikan pengalaman bagi siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Aura Rifka Nabila. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan?
Baik, Ridwan Fauzi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apa suara saya terdengar? Sudah terdengar, Ridwan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator dari kelompok presentator. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fauzi, izin menanggapi terkait pemantik atau pertanyaan pertama dari pembelajaran berdasarkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Aura, saya sedikit menyederhanakan apa yang dimaksudkan dengan Aura, bahwasanya belajar syarat itu merupakan suatu pendekatan belajar mengajar yang menggabungkan 2 atau lebih mata pelajaran. Nah, hal ini model pembelajaran terpadu tipe shared itu merupakan bentuk perpaduan pembelajaran akibat adanya ide atau konsep dari 2 mata pelajaran yang saling tumpang tindih. Atau pembelajaran pada model ini ditempuh berdasarkan kenyataan bahwa terdapat suatu kemampuan yang pencapaiannya harus diwujudkan melalui 2 mata pelajaran sehingga dipayungi dalam satu tema sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Aura tadi. Mungkin itu saja sedikit penyederhanaan penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf juga karena saya off cam karena sedang berkendala jaringan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Aura Rifka dari Ridwan Fauzi yang telah menyampaikan mengenai pengertian dari model pembelajaran shared. Selanjutnya, kepada kelompok 5 dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari pemapar. Baik, terima kasih moderator. Saya dari perwakilan dari kelompok 5, izin menyimpulkan jawaban dari Aura dan Ridwan Fauzi tadi. Model shared ini model pembelajaran terpadu yang menggunakan sumber belajar yang sama, namun dibahas dari disiplin ilmu yang berbeda. Model ini bila diterapkan dalam proses pembelajaran disiplin ilmu seperti matematika dan ilmu pengetahuan alam, sama-sama menggunakan pengumpulan data, chart, dan grafik seakan-akan data dapat digunakan bersama dalam pengajarannya. Lalu model pembelajaran shared ini model pembelajaran terpadu yang membentuk bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya tumpang tindih ide-ide atau konsep yang dari dua mata pelajaran terlebih. Pembelajaran ini juga dilakukan berdasarkan pada kenyataan bahwa banyak dijumpai pada suatu kemampuan yang pencapaiannya itu harus diwujudkan melalui 2 atau lebih mata pelajaran. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah menanggapi jawaban tersebut. Next. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan model pembelajaran shared, menurut teman-teman apa saja karakteristik model pembelajaran shared ini? Silahkan apabila ada yang ingin menjawab, nyalakan fitur raise hand. Baik, Diana Nur, dipersilakan. Ya, baik. Saya Diana Nur, izin menanggapi. Setelah saya membaca beberapa sumber, terdapat 3 karakteristik model pembelajaran shared menurut Aziz Pargito dan Sinaga. Yang pertama itu menggabungkan 2 mata pelajaran. Penggabungan atau pemaduan pembelajaran terpadu tipe shared hanya dibatasi pada 2 mata pelajaran saja. Yang kedua, memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Pada pembelajaran terpadu tipe shared, 2 mata pelajaran yang dipilih untuk dipadukan harus memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Dan yang terakhir, yang ketiga, menggunakan konten yang berbeda. Pengajaran pada pembelajaran terpadu tipe shared menggunakan konten yang berbeda dan dilaksanakan secara terbagi agar tidak terjadi overlapping. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, apa ada yang ingin menambahkan? Baik, Pipit, dipersilakan. Baik, saya Pipit Erawati, izin menambahkan sedikit jawaban dari Diana, yaitu karakteristik pembelajaran terpadu model shared. Yang pertama, memadukan 2 disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Nah, seperti yang udah dijelasin sama Aura tadi, di pengertian kalau penggabungan antara konsep pembelajaran, keterampilan dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dipayungi dalam satu tema. Lalu yang kedua, yaitu memiliki disiplin komplementer atau perencanaan partner, pengajaran,
memfokuskan pada konsep, keterampilan, dan sikap yang terbagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Diana Nur dan Pipit Erawati karena telah menyampaikan pendapatnya mengenai karakteristik dari model pembelajaran shared. Selanjutnya, kepada kelompok 5 dipersilahkan untuk menanggapi jawaban dari para pemapar. Baik, saya Fitra Islamia, perwakilan dari kelompok 5 ingin menyimpulkan karakteristik model pembelajaran terpadu tipe shared. Bahwa yang pertama itu menggabungkan dua mata pelajaran. Penggabungan atau pemaduan pembelajaran terpadu tipe shared hanya dibatasi pada dua mata pelajaran saja. Nah, yang kedua memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama pada pembelajaran terpadu tipe shared. Dua mata pelajaran yang dipilih untuk dipadukan harus memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Dan yang terakhir, menggunakan konten yang berbeda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Next. Dari pengertian dan karakteristik model pembelajaran shared, kita ketahui bahwa dalam model pembelajaran ini memiliki berbagai macam kelebihan. Menurut teman-teman, apa saja kelebihan dari model pembelajaran shared? Silakan untuk raise hand apabila ada yang menanggapi. Kepada Resti, dipersilakan. Baik, terima kasih kelompok 5. Saya Resti Nugraningsih izin menjawab pertanyaan tersebut. Setelah saya membaca dari berbagai sumber, model shared ini memiliki kelebihan yang pertama, sebagai langkah awal menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu dengan menggabungkan disiplin ilmu yang saling tumpang tindih, memungkinkan untuk mempelajari konsep yang lebih mendalam. Misalnya dengan jam pelajaran matematika dengan materi segitiga siku-siku digabung dengan jam pelajaran IPA dengan materi bidang miring. Yang kedua, dalam mentransfer sebuah konsep secara mendalam, siswa lebih mudah melakukannya seperti misalnya dengan alat bantu media audiovisual untuk menanamkan konsep dua mata pelajaran dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, guru dapat melakukan kegiatan secara bersamaan untuk menciptakan waktu yang besar agar cepat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Yang keempat, meningkatnya aktivitas belajar siswa melalui keaktifan seperti mendengarkan penjelasan guru, merespon pertanyaan guru, mengajukan pertanyaan, melakukan kegiatan pengamatan, dapat menyelesaikan tugas dan kerjasama dalam kelompok. Yang kelima, siswa menjadi semangat belajar karena merasa akrab dengan guru, sehingga lebih berani untuk berpendapat dan bertanya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Resti. Selanjutnya Putri Haryanti dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Putri Haryanti izin menambahkan terkait pertanyaan kelebihan dari model pembelajaran shared. Adapun kelebihan dari tipe pembelajaran share yaitu yang pertama, sebagai tahap awal menuju tipe pembelajaran terpadu yang lebih kompleks dengan 4 disiplin ilmu. Yang kedua, konsep yang dikaji lebih mendalam. Yang ketiga, hanya 2 bidang kajian saja yang dikaitkan sehingga pemahaman tentang materi lebih mendalam. Yang keempat, dengan pasangan bidang kajian, memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam pada saat menyampaikan konsep yang tumpang tindih, dan yang terakhir dapat mengambil waktu yang sama untuk materi yang tumpang tindih. Beberapa keuntungan lain yang dapat diperoleh dari keterpaduan tipe share yaitu lebih mudah dalam menggunakannya, karena tipe share ini merupakan langkah awal menuju model keterpaduan yang lebih kompleks, seperti tipe integrate yang mencakup 4 disiplin ilmu atau bidang kajian. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Resti dan Putri karena telah menyampaikan pendapatnya mengenai kelebihan dari model pembelajaran shared ini. Selanjutnya kepada kelompok 5 dipersilahkan untuk menanggapi jawaban dari para pemapar. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menanggapi pertanyaan mengenai apa kelebihan dari model pembelajaran shared. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Resti dan Putri sudah sangat tepat sekali. Di sini saya izin menyimpulkan pendapat dari Resti dan Putri. Kelebihan dari model pembelajaran terpadu tipe shared yang pertama,
sebagai langkah awal menuju model pembelajaran terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu dengan menggabungkan disiplin ilmu yang saling tumpang tindih. Ini memungkinkan untuk mempelajari konsep yang lebih dalam. Lalu yang kedua, hanya 2 bidang kajian saja yang dikaitkan, sehingga pemahaman tentang materi ini lebih mendalam. Yang ketiga, siswa menjadi semangat belajar karena merasa akrab dengan guru, sehingga siswa dapat lebih berani untuk berpendapat dan bertanya kepada guru. Lalu yang keempat, dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui keaktifan, seperti mendengarkan penjelasan guru, merespon pertanyaan guru, mengajukan pertanyaan, mengamati, dan menyelesaikan tugas dan kerjasama dalam berkelompok. Lalu yang kelima, dapat mengambil waktu yang sama untuk materi yang tumpang tindih. Jadi keuntungan dari model pembelajaran terpadu tipe shared ini dengan memadukan 2 mata pelajaran yang berbeda, ini dapat memungkinkan siswa untuk mempelajari konsep yang lebih mendalam. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita ke pembahasan selanjutnya. Selain ada beberapa kelebihan dari model pembelajaran SET, pasti model ini mempunyai kekurangan. Menurut teman-teman sekalian, apa kekurangan dari model pembelajaran SET? Jika ingin menanggapi, silakan diresen terlebih dahulu. Baik, Saida dipersilakan untuk menanggapi. Saida, maaf, masih di off mic ya? Oh iya, maaf. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini, apa kekurangan dari model pembelajaran shared? Yang pertama yaitu waktu yang diperlukan untuk mengembangkan tipe shared ini cukup lama. Yang kedua, untuk menyusun rencana model pembelajaran ini diperlukan kerjasama guru dari mata pelajaran yang berbeda, sehingga perlu waktu yang ekstra untuk mendiskusikannya. Yang ketiga, pembelajaran ini bukan merupakan satu-satunya pendekatan yang paling tepat sebagai upaya meningkatkan kreativitas belajar siswa, karena model pembelajaran terpadu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Saida. Selanjutnya apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, Indah Putri Asyafa, silakan menanggapi. Baik, saya izin menambahkan sedikit jawaban dari Mila. Kekurangan model pembelajaran shared itu yang lain, yang pertama ada dalam penyusunan proses pembelajaran tipe shared, memerlukan kompromi dan kerjasama serta kepercayaan dalam tim. Lalu kekurangan lainnya yaitu pada tahap awal pengintegrasian 2 disiplin ilmu ini memerlukan komitmen dari partner. Lalu kekurangan lagi itu untuk mendapatkan konsep yang tumpang tindih diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Seperti itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Saida dan Indah yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai kekurangan dari model pembelajaran SET. Selanjutnya kepada kelompok 5 dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari pemapar. Terima kasih. Berdasarkan kesimpulan dari kelompok 5, kekurangan dari model pembelajaran shared ini meliputi yang pertama, waktu yang diperlukan dalam mengembangkan model pembelajaran shared ini cukup lama. Kemudian dalam penyusunan proses pembelajaran tipe shared ini juga memerlukan kompromi
Sebelumnya mohon maaf ada gangguan. Dalam penyusunan proses pembelajaran tipe ini memerlukan kompromi dan kerjasama serta kepercayaan dalam tim. Yang ketiga, pada tahap awal pengintegrasian dua disiplin ilmu ini memerlukan komitmen dari partner. Kemudian yang keempat, untuk mendapatkan konsep yang tumpang tindih diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 5 yang sudah menanggapi jawaban. Bisa di next. Selanjutnya, menurut teman-teman, bagaimana langkah-langkah penerapan model pembelajaran SET? Jika ingin menanggapi, silakan raise hand terlebih dahulu. Baik, Desi, dipersilakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih teman-teman moderator atas kesempatannya. Saya izin menyampaikan jawaban saya terkait langkah-langkah penerapan model pembelajaran shared menurut Ajis, Pargito, dan Sinaga. Jadi untuk langkah-langkahnya yang pertama itu menentukan dua mata pelajaran yang akan difokuskan pada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Kemudian yang selanjutnya menyeleksi konsep-konsep keterampilan dan sikap yang diajarkan dalam satu semester. Kemudian memilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara mata pelajaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu memilih tema yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Desi Oktaviani yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai langkah-langkah penerapan model pembelajaran SET. Selanjutnya, kepada kelompok 5 dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari pemapar. Baik, terima kasih moderator. Saya perwakilan dari kelompok 5 izin menyampaikan sedikit tentang langkah-langkah dari penerapan model pembelajaran shared ini. Seperti yang telah dijelaskan oleh Desi tadi, ada 4 langkah yang harus dilalui, yaitu yang pertama menentukan 2 mata pelajaran, yang kedua menyeleksi konsep-konsep, keterampilan, dan sikap, lalu memilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap, lalu yang terakhir memilih tema yang cocok. Pembelajaran terpadu tipe shared ini dirancang untuk digunakan dengan 2 area subjek yang berbeda atau mata pelajaran yang berbeda gitu. Dalam merancang pembelajaran terpadu tipe ini dibutuhkan 2 guru dengan tingkat yang kelas, namun 2 guru tersebut berasal dari 2 si area subjek yang berbeda tadi. Tujuannya ini adalah untuk mengintegrasikan kurikulum dengan melihat secara mendalam pada 2 mata pelajaran dan menemukan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Contohnya itu, semisal satu guru memikirkan tentang mata pelajaran tertentu yang akan mereka ajarkan nih, sedangkan guru yang lain akan membuat perpaduan yang masuk akal dengan menggunakan diagram Venn. Jadi guru tuh bergiliran berbicara terus menulis di bagian lingkaran luar. Melalui percakapan yang mendalam itu, mereka Baik, mungkin Rizka ada kendala jaringan, saya lanjutkan ya. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran SET yang ketiga memiliki beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara mata pelajaran tersebut. Yang keempat memiliki tema yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Terima kasih.
Next. Selanjutnya, kepada teman-teman mahasiswa yang ingin memberikan contoh penerapan pembelajaran model shared di sekolah dasar, silakan raise hand. Baik, ada Khairunisa dan Dewantri. Kepada Khairunisa Anzani dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Izin menjawab pertanyaan tentang contoh penerapan pembelajaran terpadu model shared ini. Seperti yang kita tahu, model ini kan guru berperan aktif karena mereka bisa mengatur sendiri cara menyajikan mata pelajaran dan dapat memilih mata pelajaran yang sesuai dengan topik yang ingin diajarkan. Misalnya pada mata pelajaran pendidikan jasmani atau yang kita kenal dengan PJOK dengan pelajaran seni budaya atau SBK. Pada pelajaran PJOK ini terdapat materi tentang gerak berjalan, terus gerak berlari, dan gerak melompat. Sedangkan pada mata pelajaran SBK ini kan mereka juga terdapat materi tentang gerak memutar dan gerak berjalan. Nah, oleh karena itu, guru dari mata pelajaran yang berbeda ini dapat berkolaborasi dalam suatu pembelajaran yang sama, sehingga dapat menghemat tenaga dan pikirannya karena dikerjakan secara bersama-sama. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Khairunisa Anzani. Selanjutnya kepada Dewantri Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih Stefanisa. Tadi sudah dijelaskan oleh Khairunisa Anzani bahwa contohnya itu pada pelajaran PJOK dan seni budaya. Selanjutnya saya akan berikan contoh pada pelajaran bahasa Indonesia dan pendidikan agama Islam. Misalnya pada tema atau kurikulum itu tentang perilaku terpuji, terdapat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Misalnya, dalam pelajaran bahasa Indonesia itu konsep yang ditunjukkan adalah ibu rajin pekerja. Sedangkan dalam mata pelajaran PAI, konsep yang akan ditunjukkan adalah menampilkan perilaku rajin. Maka kedua materi tersebut dapat digabungkan secara bersama-sama karena memiliki persamaan terkait sikap disiplin. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke Stefanisa. Baik, jawaban dari Khairunisa Anzani dan Dewantri Putri sudah cukup bagus. Terima kasih kepada kedua pemapar. Selanjutnya, kepada kelompok 5 dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari para pemapar. Baik, saya wakilan dari kelompok 5 izin menanggapi terkait jawaban dari Dewantri dan Anzani. Menurut Anzani tadi, Anzani mengambil contoh untuk menggabungkan mata pelajaran PJOK dengan mata pelajaran seni budaya, yaitu pada PJOK pada materi gerak berjalan, berlari, dan gerak melompat. Lalu dengan menggabungkan dengan pelajaran SBK dengan materi gerak memutar, gerak berjalan, dan melambaikan tangan. Nah, guru dari mata pelajaran yang berbeda ini saling berkolaborasi sehingga dapat menghemat tenaga dan pikiran karena dikerjakan secara bersama-sama. Lalu Dewantri tadi menyampaikan bahwa dia mengambil contoh untuk menggabungkan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan PAI pada mata pelajaran perilaku terpuji. Di bahasa Indonesia itu ada konsep ibu rajin bekerja. Lalu pada mata pelajaran PAI, konsep yang ditujukan adalah menampilkan perilaku rajin. Maka kedua materi tersebut dapat digabungkan secara bersama karena memiliki persamaan terkait sikap disiplin. Nah, kita bisa mengambil contoh untuk menggabungkan dua mata pelajaran yang berbeda tetapi memiliki konsep yang sama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, teman-teman, pembahasan diskusi kali mengenai pembelajaran terpadu model SERT kita cukupkan. Jadi, dalam diskusi kali ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran SERT dalam pembelajaran terpadu merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya tumpang tindih ide-ide atau konsep yang dua mata pelajaran atau lebih. Karakteristik model ini antara lain menggabungkan dua mata pelajaran, memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama,
dan menggunakan konten yang berbeda. Kelebihan model ini lebih kompleks dengan 4 disiplin ilmu, konsep yang dikaji lebih mendalam, memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam pada saat penyampaian konsep yang tumpang tindih. Dapat mengambil waktu yang sama untuk materi yang tumpang tindih. Sedangkan kekurangan model ini yaitu waktu untuk mengembangkan tipe ini cukup lama. Dalam penyusunan memerlukan kompromi dan kerjasama serta kepercayaan dalam tim. Memerlukan komitmen dari partner serta diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Langkah-langkah penerapan model SET meliputi yang pertama, menentukan dua mata pelajaran yang akan difokuskan pada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang kedua, menyeleksi konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang diajarkan dalam satu semester. Yang ketiga, memilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara mata pelajaran tersebut. Dan yang keempat, memilih tema yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui model pembelajaran SERT efektif digunakan dalam kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka karena siswa bisa mendapatkan ilmu lebih dari yang dibayangkan sebab disiplin ilmu yang berbeda ini bisa terkait satu dengan yang lainnya. Akan tetapi diperlukan keterampilan bagi guru untuk memilih materi pembelajaran yang bisa dikombinasikan dengan cara overlapping atau tumpang tindih. Baik, untuk notulensi dari diskusi ini nantinya akan kami bagikan di grup kelas. Selanjutnya, marilah kita beri reaction tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita yang telah mengikuti jalannya diskusi pada pertemuan ini. Dari diskusi tadi, kami berharap semoga teman-teman dapat lebih memahami terkait pembelajaran terpadu model shared. Dan kita berharap agar di kegiatan diskusi selanjutnya, teman-teman dapat lebih berpartisipasi aktif dalam mengikuti diskusi. Kami selaku moderator dari kelompok 5 meminta maaf apabila terdapat banyak kekurangan selama memandu jalannya diskusi hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktifnya dan perhatiannya teman-teman mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Imaning Tias. Ini baru satu ya, terkait model pembelajaran terpadu tipe SERT. Oke, ada yang masih dibingungkan terkait ini. Ini kan dua yang menggabungkan dua atau bisa lebih terkait di kontennya. Nah, dari sini apa yang kira-kira bayangan apa yang belum kalian temukan? Yang masih kira-kira bingung nih kalau misalkan suruh membuat RPP, bisa nggak kira-kira dengan apa namanya model ini di SD kelas awal maupun kelas tinggi? Jangan sampai bahwa oh bisa Bu tapi kelas tinggi aja, kenapa kelas awal nggak bisa? Seperti itu. Kira-kira kalau misalkan diminta untuk membuat RPP dengan tipe model ini, bisa membuat sintaknya, kira-kira dipadukan dengan model pembelajaran apa? Ini kan model pembelajaran terpadu, ini kan keterpaduan antara materinya ya. Tetapi ketika diimplementasikan kita butuh dukungan nih, butuh dukungan metode ataupun model pembelajaran lain yang memiliki sintak cocok dengan materi terpadu ini. Ada bayangan nggak kira-kira model pembelajaran apa yang bisa kita ambil sintaknya untuk dimasukkan ke dalam model pembelajaran terpadu tipe SERT ini? Boleh nanti sambil dipikirkan ya, sambil di jalan, kira-kira apa ya yang cocok. Jadi kalian udah menguasai nih terkait bagaimana sih memadukan materinya, kontennya kalian udah bisa memadukan itu. Tapi kan butuh sesuatu penggeraknya nih. Kan untuk menggerakkan konten itu butuh media, misalkan oh Bu, model sepertinya oke lah bisa pakai model saintifik aja, tetapi butuh media tertentu untuk menyampaikan ini.
Atau cukup model aja, Bu, model pembelajaran ini, gitu boleh. Jadi sambil dipikirkan, boleh dilanjutkan materi selanjutnya. Jadi untuk tugas selanjutnya, ini ya, apa namanya, mulai dipikirkan kira-kira model pembelajaran ini bisa digabungkan dengan model pembelajaran apa. Terus kalian tulis alasannya kalian memilih model pembelajaran atau media pembelajaran yang untuk mendukung model ini, di konten model ini diimplementasikan ke pembelajaran itu apa? Kan kemarin tuh baru tugas individunya kalian baru menyusun materinya gitu ya. Setelah Ibu lihat, oh ternyata sebagian besar kalian menguasai. Kalian bisa menerjemahkan gitu loh bahwa masing-masing model ini langsung bisa diimplementasikan ke dalam konteks pembelajaran. Nah, di sini Ibu challenge lagi nih. Ketika kalian sudah paham, sudah bisa menguraikan materi masing-masing tipe model ini, kemudian bagaimana sih implementasinya, butuh dukungan apa sih? Nah, dukungan itu yang harus kalian cari, kalian temukan, yang menurut kalian nih, kalian apa namanya, sudah kalian selidiki menurut penelitian misalkan, atau menurut buku misalkan, dukungan apa yang diperlukan untuk model pembelajaran terpadu ini. Ya, berarti 2 yang setelah ini, sama satu lagi, tipe Webbit. Jadi tipe web ini butuhnya apa sih dukungannya, model pembelajaran apa atau media pembelajaran apa dengan alasan itu. Itu ya. Karena kalian sudah paham, Ibu lihat kalian sudah sebagian besar yang Ibu cek materi-materi sebelumnya, kalian sudah bisa menerjemahkan itu ke dalam bentuk pembelajaran murni, kontennya, pembelajaran materinya SD. Nah sekarang dari itu, apa yang harus didukung? Gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, Ibu, mohon izin untuk share screen ya, Bu.